Salawat dan salam juga kita panjatkan, kita junjung kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tema pada hari ini Ibu akan membahas tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat itu pentingnya, terutama orang yang sudah menganut ajaran agama Islam, orang Muslim. Ini ada pada rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, sholat, ya. Setelah syahadat yaitu sholat. Ini sengaja Ibu bahas pada hari ini karena masih ada siswa padahal di sekolah kita itu setiap hari sholat berjamaah, ya, terutama sholat duhur berjamaah. Tapi masih ada saja yang sholat, ada yang tidak, ya kan? Kalau perempuan dimaklumi kalau tidak sholat itu mungkin berhalangan, ya. Anak-anakku, menjaga sholat itu sangat penting. Bagaimana firman Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yaitu berbunyi, Hafidhu ala sholawati wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Ya, di sini berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Ini penting sekali sholat. Kenapa penting? Ini ada alasannya, ya. Kenapa penting sholat itu? Yang pertama, sholat itu adalah sebagai kewajiban yang utama. Sholat itu kewajiban yang paling utama. Halo, di sini masih ada yang ngobrol? Dengarkan baik-baik, ya. Yang pertama, sholat itu adalah sebagai kewajiban. Sebagaimana Allah selalu menyuruh kita, ya, terutama yang balik dan berakal, itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Balik itu sekitar berumur berapa? Biasanya seusia remaja, perempuan itu biasanya kalau sudah keluar haid, ya. Nah, itu wajib untuk sholat. Yang laki-laki juga sama, ya. Apabila sudah mimpi itu harus sholat, ya. Berarti wajib, sudah wajib lagi, bukan kanak-kanak lagi, ya. Itu kewajibannya yang pertama, ya. Kenapa menjaga sholat itu sangat penting? Yang pertama, sholat itu sebagai kewajiban yang paling utama. Kemudian yang kedua, sholat adalah penghubung hamba dengan Allah. Penghubung hamba dengan Allah. Ini waktunya yang paling tepat. Jika kamu sholat, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Pasti kamu punya keinginan, ya kan? Punya cita-cita, ingin menjadi anak yang soleha, ingin pintar. Laki-laki juga punya keinginan, berdoalah, ya, di waktu sholat itu. Karena sholat itu tadi untuk berdoa, meminta, ya. Ya Allah, aku ingin sekali
menjadi anak yang pintar, bagaimana biar ilmu yang didapat di sekolah itu bermanfaat. Mudahkanlah hamba dalam belajar. Nah, itu di waktu sholat, setelah sholat itu ya, berdoa. Ya. Terus dalam sholat itu kamu bisa juga selain doa meminta ampunan, ya. Ampunan, hidayah, ya. Kalau orang yang tidak pernah sholat, yakin dia itu tidak akan berdoa, ya kan? Tidak pernah berdoa. Padahal dalam sholat itu jelas-jelas ada waktu yang khusus antara kamu dan Allah. Perantanya tadi sholat, ya. Tempat berdoa yang khusus doanya, ya. Biar terkabul. Sholat juga sama khusyuk. Bagaimana terkabul kalau kamu sholatnya aja asal-asalan, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sholat itu sebagai pengingat kematian. Mengingat kematian, ya. Karena di sini di dunia itu tidak akan lamanya. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Semua manusia pasti akan meninggal. Dia akan kembali kepada Allah. Ya, makanya sholat takut mati. Kalian takut mati nggak? Enggak. Wow. Takut ya, harus takut sama Allah karena kematian itu tidak tahu kapan datangnya, ya kan? Tidak tahu kapan datangnya. Mungkin besok, mungkin lusa, tapi mudah-mudahan semuanya ada di sini umur panjang, ya. Dan semuanya mudah-mudahan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dari sekarang benahi sholatnya, ya, yang khusyuk. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sholat itu mencegah dari perbuatan apa? Keji, ya. Mencegah dari perbuatan keji dan maksiat, ya, kemaksiatan. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya. Siapa yang sholat, dia itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Dan akan terhindar dari kemaksiatan. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kalian dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Baik dari diri kalian sendiri, tidak akan melakukan kejahatan, maupun dari orang lain yang akan berbuat jahat kepada kamu. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kalian. Pingin dilindungi sama Allah? Pengen? Pengen dong, ya. Terhindar dari bahaya, terhindar dari perampokan, terhindar dari pemerkosaan, ya kan? Subhanallah, ya. Itu menjamin sekali Allah, ya. Dalam surat di sini dalam surat Al-Ankabut, ya. Al-Ankabut ayat 45. Ya, sholat sebagai penjaga dari kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, sholat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Allah sangat senang sekali orang yang selalu menjaga sholatnya, yang selalu ingat dengan sholat. Sesibuk apapun kalian, ya, banyak kegiatan. Bu, sekolah dari pagi sampai jam 2, kemudian langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi ingat, sholat ada waktunya.
waktunya, walaupun kalian pulang jam 2, tapi waktunya dulu sholat duhur. Begitu juga asar, sholat asar. Ingat ya, lebih bagus lagi kalau mendengar azan kalian segera sholat, tidak menunda-nunda waktu. Ya. Tuh. Begitu juga orang yang suka bekerja ya di pabrik, mungkin ada yang bapak kamu, orang tua kamu ya, di perusahaan atau di mana saja itu, di perjalanan ataupun ya, kalau mendengar suara azan berhentilah dulu dan lakukan sholat. Di perjalanan kamu cari masjid yang terdekat dari perjalanan itu ya, berhenti dulu sholat. Akan terasa nikmat ya, nyaman jika sudah melakukan sholat. Insya Allah perjalanan kamu akan terasa nyaman, tenang ya. Apalagi kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh minta keselamatan, ya. Nah itu tadi 5 ya, 5 keutamaan menjaga sholat dalam 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu. Paham? Ya anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga dengan adanya ceramah ini kalian bisa menjaga sholatnya ya, jangan belang betong lagi, tepat waktu ya, konsisten. Mungkin itu saja ceramah dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum.